Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Ridwan. Di tengah gempuran penyakit Greenland atau garis vertikal di layar HP Samsung, ini adalah Samsung A52. A52 ini sekarang umurnya sudah 3 tahun lebih sejak rilis di Maret 2021. Yang mengejutkan adalah seri Samsung A52 ini sangat tahan banting dari saudara-saudaranya yang sudah banyak bertumbangan karena kasus layar bergaris. Padahal layarnya sudah pakai Super AMOLED juga. Yuk kita bahas. Dari tampilan kamera belakang mengingatkan saya pada Samsung Galaxy S20 Plus, walau nggak sama persis. Dan memang seperti itu menurut saya, masa jajaran HP mahalnya disamain dengan HP kelas menengah ke bawahnya, apa kata orang gitu. Di bezel agak sedikit tebal dari Samsung Galaxy S20 Plus. Samsung A52 ini juga didesain untuk dapat tahan dari air atau debu, makanya dapat rating IP67. Sehingga aman berada di lingkungan yang berdebu dan aman kalau tercemplung ke dalam air sedalam 1 meter selama 30 menit. Tapi, itu dulu teman-teman. Waktu masih dalam keadaan baru beli. Tapi kalau sudah dipakai A52 ini selama 1 tahun lebih, apalagi seperti A52 yang saya pegang ini, udah berumur 3 tahunan, jangan sesekali cemplungin ke dalam air gitu. Bisa amsyong HP-nya. Karena sekarang saya yakin rata-rata kondisi backdoornya sudah pada renggang. Mungkin karena panas dari baterai sehingga lem backdoornya melemah. Galaxy A52 ini sudah mendukung jaringan LTE namun belum 5G. Seperti saudara dekatnya A52s yang sudah support untuk jaringan 5G. Samsung A52 ini sudah mengusung panel display Super AMOLED dengan ukuran 6,5 inci. Dengan ketajaman warna sudah Full HD+, 2400 x 1080p. Dan refresh rate sudah 90Hz, memiliki tingkat kecerahan layar hingga 800 nit, dilindungi dengan kaca Corning Gorilla Glass 5. Kemampuan kamera selfie-nya sudah beresolusi 32 megapiksel, dan kamera belakangnya terdiri dari 4 kamera, diantaranya kamera utamanya 64 megapiksel, kamera ultrawide 12 megapiksel, kamera makro 5 megapiksel, kamera depth sensor 5 megapiksel. Samsung A52 ini sudah ditenagai dengan baterai 4500 mAh dan untuk bobotnya sekitar 189 gram. Samsung A52 ini didukung dengan chipset Qualcomm Snapdragon 720G dengan RAM 8 dan memori internal ada 128GB dan ada 256GB, dan itu bisa diperluas lagi dengan microSD hingga 1TB. Samsung A52 ini sistem operasinya di awal rilis adalah Android 11 dengan One UI 3.0, tapi sekarang di update terakhir sudah berada di Android 14 dengan One UI 6.0. Udah yang paling baru ya. Di awal rilis HP ini ada di harga 5 jutaan, tapi sekarang harga bekas normalnya sudah di kisaran 2-3 juta, tergantung kondisinya ya. Umur HP ini sejak pertama rilis sudah 3 tahunan. Saya merasa Samsung A52 ini sangat bisa diandalkan untuk dijadikan daily driver. Dengan perekaman video, Samsung A52 ini sudah stabil, tidak goncang lagi. Seperti waktu saya bawa motoran ini. Dan ini waktu dibawa jalan di dalam ruangan. Dan ini contoh jepretan dari Samsung A52. Samsung A52 ini kalau dibawa untuk game lancar, nggak ada masalah, nggak ada nge-lag. Waktu di bawah motoran, Samsung A52 ini saya pakai untuk merekam video hingga durasi 30 menit dan itu tidak ada masalah teman-teman, lancar jaya.
nggak ada masalah. Tapi pernah juga di bawah waktu live zoom 20 menitan Samsung A52 ini terjadi overheat yang mungkin terlalu panas kali ya, ditambah pakai case yang pengap kayak gini dan di dalam ruangan pula, sehingga panasnya tidak terlepas dari bodinya. Beda waktu motoran 30 menitan itu, sepanjang jalan mendapatkan hembusan angin yang menjadi pendingin alami bagi mesinnya. Gitu teman-teman. Banyaknya kasus di layar Super AMOLED Samsung, ternyata di A52 ini sangat jauh dari penyakitan tersebut, seperti shadow, flicker, green screen, green line, kamera blur, dan lain-lain. Tapi di saudara-saudara jajaran series A, sudah banyak kena kasus layar bergaris, seperti di Samsung A54, di Samsung A71, dan di Samsung A73. Dan di series M juga ada yang kena, ada saya nemu di Samsung M52. Apalagi di series flexinya Samsung ya, kayaknya udah langganan bener itu. Kalau udah berumur 2 tahun aja kasusnya di layar Super AMOLED-nya. Oh ya, kemarin di kolom komentar ada yang nanya apakah di series S23 sudah ada kena kasus layar bergaris atau kasus-kasus lainnya. Ini adalah kasus pertama yang saya temukan di Samsung Galaxy S23 Ultra yang mengalami layar bergaris hijau tipis atau green line. Tapi saya baca unit tersebut adalah unit Inter. Di sini saya tidak menakut-nakuti, tapi cuma share temuan yang saya temukan terkait HP flagship Samsung yang mengalami masalah di layar bergaris. Kasus layar bergaris ini juga banyak dialami di HP-HP lipatnya Samsung, seperti di series Flip series Samsung, seperti Z Flip 1, Z Flip 3, dan Z Flip 5. Jadi sekarang teman-teman pilih mana? Pilih gengsi dengan menenteng HP mahal tapi rawan penyakitan, atau HP sedang murah tapi bisa dibawa kerja berat dan kerja ekstrim, gitulah kira-kira ya. Seperti A52 ini, udah saya bawa outdoor, itu nggak ada masalah teman-teman. Baterainya juga awet, kameranya juga bisa diandalkan. Tapi semua itu pilihan ya teman-teman. Oke? Jangan lupa tonton video-video saya sebelumnya juga tentang HP flagship Samsung layar bergaris, dan jangan lupa untuk nunggu video selanjutnya tentang Samsung Galaxy S21 Ultra dan Samsung Galaxy S22 Plus yang saat ini berada di Samsung Service Center. Sedang saya ajukan untuk diskon LCD ke Samsung. Oke, jangan lupa like dan tinggalkan komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe juga supaya channel ini dapat lebih berkembang ya teman-teman. Bantu supportnya gitu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.